Selamat sore Mbak Bias. Untuk mata kuliah komunikasi antar budaya, kami akan mempresentasikan how to manage cultural difference in Korea. Dari kami kelompok 4 ada Agi Rizik Fajari, M. Raffi Syawaldi, Zalfa Alivia Adisti, Zulfikar Saidina Ali, dan saya sendiri Riandra Wisnumurti. Untuk profil narasumber, nama Yutki Utama, usia 31 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan instansi perusahaan di Korea sebagai aerodinamika pesawat, atau biasa orang bilang aerodinamis pesawat. Pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah ketika terjadinya interaksi komunikasi antara seseorang dalam suatu budaya dengan seseorang dari budaya lain, di mana mereka saling bertukar pesan dengan latar belakang budaya yang berbeda, di mana makna komunikasi antar budaya dipertegas oleh Lily Berry. Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari budaya yang lain. Komunikasi antar budaya dapat membantu menyelesaikan konflik antar budaya. Yang pertama, kita harus selalu menunda penilaian kita atas pandangan dan perilaku orang lain karena penilaian kita tersebut seringkali bersifat subjektif. Dalam pengertian berdasarkan persepsi kita sendiri yang tentunya sudah dipengaruhi oleh budaya kita, atau dengan kata lain, jangan biarkan stereotip menjebak dan menyesatkan kita ketika kita berkomunikasi dengan yang lain. Yang kedua, kita harus berempati dengan mitra komunikasi kita, berusaha menempatkan diri kita pada posisinya, menggunakan sapaan sesuai dengan budayanya. Yang ketiga, kita dituntut untuk selalu tertarik kepada orang lain sebagai individu yang unik, bukan sebagai anggota dari suatu kategori rasial, suku, agama, atau sosial tertentu. Yang keempat, kita harus menguasai setidaknya bahasa verbal dan non-verbal, dan sistem nilai yang mereka anut. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Adis. Selanjutnya adalah dimensi budaya Hofstede. Nah, di mana dimensi ini merupakan kenapa budaya Korea bisa berbeda dengan budaya lainnya. Sebagian besar perbedaan yang terjadi dalam komunikasi antar budaya salah satunya adalah karena pengaruh dari dimensi budaya. Dimensi budaya adalah suatu budaya negara yang mewakili preferensi warga negara dalam melakukan sebuah kegiatan yang menjadi konstruksi sosial dalam negara tersebut. Dan menurut Hofstede, perbandingan budaya mengandaikan bahwa ada sesuatu yang harus dibandingkan. Setiap budaya sebenarnya tidak begitu unik, setiap budaya yang paralel dengan kebudayaan lain tidak memiliki makna yang begitu berarti. Hofstede, 1973. Next slide. Selanjutnya adalah mengaitkan dimensi budaya Hofstede tadi dengan budaya Korea Selatan. Jadi dimensi Hofstede ini ada 6 dimensi, yaitu individualism dan collectivism, uncertainty avoidance, high power distance and low power distance, masculinity and femininity, terus long term and short term orientation, dan yang terakhir adalah indulgence and restraint. Nah, Korea Selatan ini dianggap sebagai masyarakat kolektivistik. Hal ini terwujud dalam komitmen jangka panjang yang dekat dengan kelompok anggota, baik itu keluarga, keluarga besar, atau hubungan yang diperluas. Loyalitas dalam budaya kolektivis adalah yang terpenting dan mengesampingkan sebagian besar aturan dan regulasi masyarakat lainnya. Masyarakat Korea ini memupuk hubungan yang kuat di mana setiap orang bertanggung jawab atas sesama anggota kelompok mereka. Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling menghindari ketidakpastian di dunia. Oleh karena itu, dalam budaya ini ada kebutuhan emosional akan aturan, walaupun aturan itu sepertinya tidak pernah berhasil, dan waktu itu adalah uang. Orang memiliki dorongan batin untuk sibuk dan bekerja keras, ketepatan dan ketepatan waktu adalah norma. Korea Selatan adalah high power distance, masyarakat yang sedikit hierarkis. Ini berarti bahwa orang Korea menerima tatanan hierarkis di mana setiap orang memiliki tempat peran dalam seorang individu. Hierarki dalam suatu organisasi dipandang mencerminkan ketidaksetaraan yang melekat dan sentralitas populer.
High power distance misalnya adalah orang yang dengan jabatan tinggi memiliki hierarki yang tinggi. Direktur sebuah perusahaan karena memiliki gelar direktur, maka jika bawahannya memanggilnya, maka dia akan panggil dengan awalan direktur sebelum seorang itu menyebutkan namanya. Kemudian Korea Selatan dianggap sebagai masyarakat feminin. Di negara-negara feminin fokusnya adalah pada bekerja untuk hidup. Para manajer berjuang untuk konsensus, orang-orang menghargai kesetaraan, solidaritas, dan kualitas dalam kehidupan kerja mereka. Kemudian konflik juga diselesaikan dengan kompromi dan negosiasi. Lalu pada dimensi long term and short term orientation, di perusahaan Korea Selatan dapat terlihat long orientation atau dimensi jangka panjang dalam tingkat modal sendiri yang lebih tinggi memprioritaskan pertumbuhan pangsa pasar yang stabil daripada keuntungan jangka pendek. Yang terakhir adalah indulgence dan restraint. Masyarakat Korea Selatan terbukti menjadi salah satu restraint. Masyarakat Korea ini memiliki kecenderungan sinisme dan pesimisme. Orang dengan orientasi ini juga memiliki persepsi bahwa tindakannya dibatasi oleh norma sosial dan merasa bahwa memanjakan diri sendiri agak salah. Berbeda dengan masyarakat indulgence yang mudah mengontrol pemuasan keinginan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masih slide yang tadi, Kak Aryan. Nah, ini adalah profil negara dari Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu ada terletak di semenanjung Korea Asia Timur. Semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan wilayah untuk satu negara yaitu Korea yang saat ini terpisah menjadi dua negara, Korea Selatan dan juga Korea Utara karena perang saudara. Lalu untuk Korea Selatan terbentuk pada tahun 1948 dengan sistem pemerintahan republik presidensil yang dimana pemimpin pada negara ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyatnya. Memiliki luas wilayah 99.720 km kubik dengan ibu kota negaranya yaitu Seoul. Bahasa yang digunakan di Korea Selatan adalah bahasa Korea dan agama mayoritas di Korea Selatan adalah Kristen, Katolik atau Protestan dan juga Buddha. Korea Selatan termasuk sebagai negara maju di dunia dan merupakan anggota PBB dan lembaga-lembaga PBB lainnya, serta berperan aktif dalam organisasi internasional seperti G20, OECD, APEC, dan Konferensi Tinggi Asia Timur. Next slide. Kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia, Menteri Perdagangan Korea Selatan dengan Menteri Perdagangan Indonesia melakukan pertemuan dinamakan sebagai GCEC atau Joint Meeting of Economic Cooperation. Dalam pertemuan ini, kedua menteri tersebut membahas mengenai kerjasama dalam 4 working group yaitu investasi perdagangan, perdagangan industri, sumber daya mineral, dan e-commerce. Lalu untuk hasil-hasil konkret pada forum GCEC ini sangat beragam. Di antaranya pembentukan Indonesia Business Cooperation Center, kerjasama pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik, kerjasama investasi bio-nano, kerjasama restorasi wilayah tambang di Indonesia, kerjasama industri kapal dengan kerumitan tinggi seperti kapal tanker dan kapal kren. Dan yang terakhir, pengembangan pusat transfer teknologi Machine Tools Technical Center di ITB Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Habis itu ada perbedaan komunikasi nonverbal Indonesia dan Korea. Nah, yang pertama itu orang Indonesia ketika bertemu dengan seorang yang tidak dikenal, sekalipun ia akan mungkin ramah dengan memberikan senyuman, tetapi berbeda dengan orang Korea, di mana orang Korea itu tidak sama sekali membalas senyuman dan mereka itu atau menyapa kepada seorang yang mungkin tidak dikenal. Dan yang kedua itu orang Korea itu lebih suka menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki dibandingkan menggunakan transportasi pribadi. Sedangkan berbeda dengan Indonesia di mana lebih suka menggunakan transportasi pribadi. Dan yang ketiga itu ada bahasa yang satu tetap adalah bahasa Indonesia sedangkan di Korea itu tidak memiliki bahasa daerah. Next slide. Habis itu ada cara mengatasi perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal budaya Korea dengan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada cara mengatasi konflik perbedaan pemahaman budaya komunikasi antara Korea Selatan dengan Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik ini. Nah, yang pertama itu adalah dengan saling mengenal budaya lawan berkomunikasinya tersebut agar terciptanya rasa saling mengetahui perbedaan yang ada. Yang kedua itu adalah dengan salah satu orang yang akan berkomunikasi dari pihak Korea Selatan ke Indonesia ataupun sebaliknya untuk lebih mempelajari budaya atau negara tersebut seperti apa agar
kan untuk saling menghormati, walaupun mungkin terasa sulit hanya berada di salah satu belah pihak saja. Lalu yang ketiga ini adalah dengan cara yaitu belajar mengikuti trending yang terjadi di kedua belah pihak negara tersebut secara bergantian. Nah, agar memudah kedua belah pihak untuk lebih bisa mengerti dan mengekspresikan komunikasi baik verbal maupun nonverbal, baik secara emosional maupun secara tidak langsung. Next slide. Di sini ada cara mengatasi perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal budaya Korea dengan Indonesia. Nah, menurut narasumber kami yaitu Mas Yudi, cara dia mengatasi perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal pada budaya Korea dengan Indonesia, caranya dengan beradaptasi dengan lingkungan tempat dia tinggal, yaitu daerah Joseon di bagian barat Korea Selatan. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfikar. Next slide. Oke, di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan makalah yang kelompok kami buat, kami membawakan negara Korea Selatan sebagai tema yang dibahas. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dengan memahami konflik yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya. Sebagaimana pembahasan dalam makalah ini, bahwa komunikasi bisa menciptakan konflik serta juga dapat menghentikan permasalahan antar budaya. Profil negara Korea untuk bekerja sama dengan Indonesia dengan Korea, serta mengenai pendapat narasumber dalam kehidupannya yang dia lakukan di Korea, juga budaya yang ada di sana termasuk ke dalam makalah. Menurut pendapat kelompok kami, kami lebih ingin menghindari konflik antara budaya agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat dari budaya lain yang akhirnya dapat menjeratkan kami dengan masyarakat yang bersangkutan. Alangkah baiknya kami menghormati dan menghargai serta saling berkomunikasi dengan melihat latar belakang kebudayaan masing-masing orang terlebih dahulu dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.